Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Mewalo dengan NIM A40121251. Di sini saya akan membuat video ringkasan materi dari mata kuliah Konsep Dasar Sains SD untuk memenuhi ujian akhir semester. Materi yang pertama adalah gaya dan energi. Gaya atau usaha merupakan segala sesuatu yang dilakukan sehingga benda itu bergerak. Sedangkan energi merupakan kemampuan melakukan usaha. Energi tidak pernah hilang, tetapi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Materi yang kedua adalah cahaya dan sifatnya. Dalam materi cahaya dan sifatnya, kita bisa mengetahui adanya cahaya, benda-benda yang dapat dilihat oleh mata dan bisa memantulkan cahaya masuk ke dalam mata. Ada 8 sifat-sifat cahaya, yaitu yang pertama, cahaya dapat merambat lurus, yang kedua, cahaya dapat dipantulkan atau refleksi, yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening, yang keempat, cahaya dapat mengalami interferensi atau penjumlahan, atau bisa juga menimbulkan gelombang lain. Yang kelima, cahaya dapat mengalami atau dibiasakan atau pembelokan arah rambat cahaya atau refraksi. Yang keenam, cahaya dapat mengalami diuraikan atau dispersi yang terjadi secara alami. Yang ketujuh, cahaya dapat mengalami difraksi atau terjadi pelenturan gelombang. Dan yang kedelapan, cahaya dapat mengalami polarisasi atau peristiwa. Manfaat cahaya dalam alat optik sudah seringkali kita gunakan dalam kehidupan, seperti yang pertama lup, yang kedua kacamata, yang ketiga teropong, yang keempat kamera, yang kelima mikroskop, dan yang keenam teleskop. Benda yang memiliki massa yang tidak dapat mencapai cahaya karena semua partikel tak bermassa dan gangguan medan gerak dalam ruangan hampa, termasuk radiasi, elektromagnetik, dan gelombang gravitasi. Materi yang ketiga adalah sistem tata surya. Di dalam sistem tata surya terdapat 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Planet yang paling jauh dari matahari adalah Neptunus. Tata surya terdiri dari 1 matahari, 8 planet, komet, 146 bulan, bantuan antariska, asteroid, dan beberapa planet katat atau planet bercaci seperti Pluto. 8 planet bergerak mengelilingi matahari dalam gerak revolusi. Setiap planet memiliki lintasan dan gerak masing-masing sehingga tidak saling bertabrakan. Materi yang keempat adalah pesawat sederhana. Dari materi pesawat sederhana, saya dapat menarik kesimpulan bahwa semua alat bantu yang susunannya sederhana dan dapat memudahkan pekerjaan manusia disebut dengan pesawat sederhana. Dan pesawat sederhana berdasarkan prinsip kerjanya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit berfungsi untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda yang berat. Yang kedua, bidang miring. Pada bidang miring terdapat bagian, prinsip, dan keuntungan. Yang ketiga, katrol. Katrol adalah roda yang berputar pada porosnya. Dan yang keempat adalah roda berporos atau roda bergandar. Roda berburu satu roda berganda merupakan produk yang dilayani dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Materi yang kelima adalah perubahan wujud zat. Ada beberapa jenis benda yang mengalami perubahan wujud zat. Perubahan ini terjadi karena adanya pemanasan, pendinginan, atau dibiarkan terbuka di udara. Sifat perubahan wujud gas
Yang pertama, sementara atau tidak sementara. Yang kedua, menghasilkan zat lain atau tidak menghasilkan zat baru. Adapun jenis-jenis perubahan wujud gas. Yang pertama, mencair. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Dan yang kelima, menyublim. Dan materi yang keenam adalah perubahan wujud zat, prinsip bejana berhubungan, tegangan berhubungan permukaan dan massa jenis. Dari materi yang keenam, saya menarik kesimpulan bahwa bejana berhubungan adalah beberapa bejana berisi cairan homogen dengan memiliki tinggi permukaan cairan yang sama tanpa terpengaruh oleh ukuran dan volume tiap bejana. Yang kedua, tegangan merupakan gaya atau tarikan yang menyebabkan permukaan cairan berkonsentrasi dengan benda dalam keadaan tegang. Yang ketiga, massa jenis adalah pengukuran setiap satuan volume yang menandakan kerapatan suatu benda dan zat. Kemudian, kemukakan masing-masing satu masalah yang berhubungan dengan 5 materi pokok fisika di atas. Materi yang pertama adalah gaya dan energi. Di sini saya mengambil pokok permasalahan, yaitu bagaimana sumber energi dalam kehidupan sehari-hari berguna untuk yang pertama, misalnya energi matahari, berguna untuk mengeringkan pakaian, kemudian energi air dapat memberikan kehidupan bagi semua makhluk hidup di bumi, kemudian energi angin bermanfaat untuk membantu penyerbukan tumbuhan, energi listrik berguna bagi sebagian besar kegiatan manusia, dan minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan. Materi yang kedua adalah cahaya dan sifatnya. Di sini saya mengambil pokok permasalahan, yaitu bagaimana pemanfaatan cahaya menembus benda bening dalam kehidupan sehari-hari. 3 contoh pemanfaatan sifat cahaya menembus benda bening dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sinar matahari masuk ke dalam ruangan melalui kaca yang bening dan menerangi seisi ruangan. Kita bisa melihat isi plastik bening karena cahaya menembus plastik yang merupakan benda bening. Materi yang ketiga adalah sistem tata surya. Di sini saya mengambil pokok permasalahan, yaitu mengapa bumi bisa menjadi planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Pertama, posisi bumi tidak begitu dekat dengan matahari, sehingga cukup mendapatkan panas, dan juga posisi bumi tidak begitu jauh dengan matahari, sehingga tidak mengalami pendinginan. Yang kedua, bumi memiliki kadar air yang tinggi yang berperan penting dalam kelangsungan hidup. Materi yang keempat adalah pesawat sederhana. Di sini saya mengambil pokok permasalahan, yaitu bagaimana prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Nah, dengan menggunakan prinsip tuas, pada saat manusia melakukan aktivitas, maka otot, tulang, dan sendi akan bekerja bersama-sama. Prinsip kerja ketiganya seperti sebuah pengungkit atau tuas, di mana tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi dan relaksasi otot memberikan gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. Materi yang kelima adalah perubahan wujud zat. Di sini saya mengambil pokok permasalahan, yaitu mengapa balon helium masih dapat mengapung di udara walau sudah tidak ada udaranya. Menurut pendapat saya, karena partikel gas yang memberi tekanan pada balon sehingga balon dapat mengembangkan di udara dan molekul gas selalu bergerak tanpa kehilangan energinya. Penerapannya yaitu dengan cara mengajarkan anak SD belajar mengenai materi yang bersangkutan dengan sains atau fisika. Contohnya seperti kita memberi pelajaran praktek, yaitu tentang gaya energi, cahaya dan sifatnya, kemudian sistem tata surya, perubahan, serta pesawat sederhana. Sekian pemaparan video dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.